Pernah nggak sih kamu ngerasa rumah kamu penuh, lemari kamu sesak, tapi hati kamu kosong? Aku juga pernah. Dulu aku kerja keras, cari duit, beli ini itu. Rasanya puas, tapi cuma sebentar. Sampai suatu hari, aku sadar, yang bikin aku capek bukan kerjaannya, tapi barang-barang yang aku miliki. Hai kamu, selamat datang di Buku Bekas, channel yang ngebedah buku-buku keren yang bisa bantu kita. Hidup lebih ringan, tenang, dan bermakna. Hari ini, kita bakal ngobrolin satu buku yang kelihatannya simple, tapi efeknya dalam banget. Judulnya Goodbye Things, ditulis sama Fumio Sasaki. Dia bukan orang kaya, bukan motivator terkenal, cuma orang biasa, kayak aku, kayak kamu, yang capek, hidupnya penuh barang, tapi hampa maknanya. Jadi gini, kita tuh sering banget beli barang, bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang ketinggalan, takut nggak dianggap, takut suatu hari nanti kita bakal butuh. Padahal sebenarnya nggak juga. Fumio cerita, dulu dia punya apartemen kecil di Tokyo, penuh kamera, buku, CD, baju, bahkan hiasan yang dia nggak pernah sentuh. Alasannya, karena dia pengen terlihat keren. Padahal dia sendiri ngerasa kosong. Kita kayak gitu juga kan? Punya banyak baju, tapi yang dipakai itu aja. Beli gadget baru, padahal yang lama masih bagus. Semua karena kita pikir, makin banyak, makin bahagia. Tapi, apa ya? Kamu pernah nggak mau pindahan terus stres sendiri karena bingung mau bawa apa aja? Atau pas mau beresin rumah, kamu malah bingung, kok bisa ya barang segini banyak? Fumio bilang, setiap barang yang kita punya itu kayak bikin utang mental. Karena barang itu minta perhatian, dibersihin, disimpan, dijaga. Lama-lama, kita bukan lagi punya barang, kita malah dipunya sama barang-barang itu. Dan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal uang. Kita kerja keras, lembur, capek, buat beli barang yang akhirnya cuma numpuk di lemari. Kita ngomongin soal uang ya, karena jujur, di balik tumpukan barang yang kamu punya sekarang, ada kerja keras, ada waktu yang kamu tukar, ada energi yang kamu buang buat satu hal, beli. Dulu, aku juga ngerasain. Tiap gajian, rasanya kayak lepas dari penjara. Langsung buka e-commerce, scroll sampai pagi, masukin keranjang, check out, terus senyum-senyum nunggu paket datang. Lucunya, yang aku beli kadang cuma buat dapat dopamin sebentar. Barangnya sih oke, tapi seringnya nggak kepake. Nah, aku punya cerita tentang temenku, namanya Sari. Dulu kerja di agensi iklan, tiap hari pakai outfit beda, laptopnya keluaran terbaru, HP-nya yang paling mahal, dan tiap weekend brunch di tempat paling hits. Kelihatannya wow banget, tapi tahu nggak? Setiap akhir bulan, dia stres. Gajinya habis, kartu kredit meledak, tabungan, nol. Sampai satu hari, dia kolaps. Capek banget. Bener-bener capek, bukan karena kerjaannya, tapi karena gaya hidupnya. Waktu dia cuti sebulan, dia mulai mikir. Ngelihat kamarnya sendiri yang penuh sepatu, penuh baju, penuh parfum, tapi hatinya tetap kosong. Terus, dia nemu buku ini, Goodbye Things. Dia baca pelan-pelan, dan satu kalimat yang bikin dia diam lama. Barang yang kamu pikir kamu miliki, diam-diam sedang memiliki kamu. Dari situ dia mulai pelan-pelan lepasin. Satu baju disumbang, satu rak dibersihin, satu kartu kredit ditutup. Lama-lama, hidupnya berubah. Sekarang Sari kerja freelance. Dia pindah ke apartemen kecil, barangnya dikit, tapi semua fungsional. Nggak ada yang mubazir. Uangnya justru makin banyak yang bisa ditabung. Dia cerita, dulu aku mikir, makin banyak barang sih makin sukses. Sekarang aku sadar, makin sedikit yang aku butuh, makin kaya aku rasanya. Dan itu ngena banget sih.
Karena ternyata kaya itu bukan soal isi rekening, tapi soal seberapa tenang kamu tidur malam. Kita sering kejebak di siklus ini. Bekerja keras, capek, hadiahi diri, beli barang, makin banyak kebutuhan, makin keras kerja, ulang lagi dari awal. Padahal ya, yang kita butuh tuh bukan barang baru, tapi cara baru buat ngelihat hidup. Dan buku ini ngebuka pintu ke cara itu. Banyak yang salah paham, ngira hidup minimalis itu sama dengan hidup kekurangan. Padahal bukan soal miskin, tapi soal sadar. Sadar mana yang penting dan mana yang cuma pamer. Fumio Sasaki cerita, dulu dia punya banyak barang. Speaker mahal, kamera, buku, baju, semuanya numpuk. Tapi hidupnya tetap sumpek, nggak bahagia. Sampai dia mulai buang satu barang, terus satu lagi. Sampai akhirnya tinggal yang esensial. Dan justru dari situ, dia ngerasa lega, bebas, tenang, dan lebih utuh. Minimalisme bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas hidup. Bukan miskin barang, tapi kayak rasa cukup. Sekarang dia hidup simple, tapi lebih punya waktu, fokus, dan ketenangan. Dan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Kita nggak harus punya semuanya. Kadang yang kita perlu cuma ruang kosong buat bisa napas lega. Kamu nggak harus langsung buang semua barang, tapi kamu bisa mulai dari satu. Baju yang nggak pernah dipakai, hiasan yang cuma ngumpulin debu, atau cicilan barang yang sebenarnya nggak kamu butuh. Sedikit demi sedikit, kamu akan ngerasa ringan. Dan dari situ, hidup kamu mulai berubah. Karena kadang, buat dapetin lebih, kita harus mulai dari mengurangi. Kalau kamu suka dengan cerita kayak gini, dan pengen hidup kamu juga makin ringan, jangan lupa subscribe channel ini, Buku Bekas. Di sini, kita ngobrolin buku-buku yang ngebuka mata, nggak cuma buat ngerti dunia, tapi juga buat ngerti diri sendiri. Hidup ini nggak harus ribet. Kadang yang kita butuh cuma satu buku, satu cerita, dan satu keputusan kecil. Buat bilang, goodbye things.